去上班啦。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya One Trisna Story. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Di video ini, aku akan melanjutkan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 15. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Di chapter sebelumnya, melihat sikap Wei yang sepertinya menyukai Momo memberanikan diri menanyakan apakah Wei menyukai Momo. Wei yang mendengar pertanyaan Momo tersebut hanya bisa terdiam dan kaget. Tak kunjung dijawab Wei, Momo pun merasa malu. Melihat Momo yang malu, Wei akhirnya menjawab pertanyaan dari Momo. Benar Momo, Wei menyukai Momo. Tidak tahu harus berkata apa, Momo yang juga kaget hanya membalas, "Oh." Wei kebingungan dengan balasan Momo yang hanya membalas "Oh." Jadi, apa Momo juga menyukai Wei? Dengan tersipu malunya, Momo pun mengiyakan, yang berarti Momo juga menyukai Wei. Di kamarnya, Momo yang akan bersiap-siap pergi kerja nampak begitu senang dan bahagia. Ingin terlihat cantik di depan Wei, Momo memilih pakaian terbaiknya dan berdandan. Sedangkan Wei yang juga nampak senang, melamun sampai-sampai Wei tidak menyadari ketika Wei mencuci piring, percikan air tumpah mengenai celana Wei yang mengakibatkan celana Wei basah. Momo yang telah selesai berdandan, bersiap-siap berangkat kerja dan bersiap-siap ingin dilihat cantik oleh Wei. Sebelum berangkat, Momo pamitan kepada Wei bermaksud agar Wei melihat Momo yang cantik hari ini. Kanda sudah harapan dan upaya Momo, bukan memuji. Wei malah hanya membalas, "Oh." Sepecik harapan pun muncul. Tiba-tiba Wei memanggil Momo, dan yang dikatakan Wei adalah, "Momo, kau hampir terlambat. Pupus sudah." Momo nampak kesal. Sampai di kantor pun, Momo masih kesal karena tidak ada pesan dari Wei yang paling tidak menanyakan apakah Momo sudah sampai di kantor. Suci-er lalu menghampiri Momo, memberitahu Momo, Momo masih ingat dengan iklan jus itu, perusahaan akan segera punya produk baru dengan ide dari Direktur Lina dari iklan jus tersebut, dan syuting akan segera dimulai. Momo yang sedari tadi menunggu pesan dari Wei, ketika bunyi pesan masuk, Momo nampak senang mengira bunyi pesannya dari Wei. Kecewalah Momo yang ternyata pesannya bukanlah dari Wei. Bingung dengan sikap Wei, mau menanyakannya kepada Suci-er. Jika pria dingin kepada Suci-er, setelah pria tersebut menyatakan cintanya, apakah itu berarti pria tersebut playboy? Wei yang sedang berada di ruangan Profesor Chiang disusul oleh Chole. Profesor Chiang mencari Wei dan Chole, terlebih dahulu menanyakan perkembangan hubungan Wei dan Momo. Apakah Wei berhasil menyatakan cinta di taman bermain kemarin? Bukan di taman bermain, tapi Wei telah berhasil menyatakan cinta tadi pagi. Lalu, apa yang terjadi setelah Wei menyatakan cinta? Yang terjadi adalah Wei sedang menunggu Momo keluar dari kamarnya untuk bersiap-siap pergi kerja. Melihat Momo yang telah keluar, Wei berpura-pura tidak mengetahui Momo yang telah keluar. Lalu, Momo memanggil Wei. Wei terkesima melihat Momo yang cantik. Saking terkesimahnya melihat Momo yang cantik, Wei hanya membalas pamitan dari Momo dengan membalas, "Oh." Wei yang fokus dengan kecantikan Momo, apakah hari ini Momo berdandan? Momo tampak begitu cantik. Lalu Wei memanggil Momo, yang sebenarnya ingin dikatakan Wei bukanlah Momo hampir terlambat. Yang ingin dikatakan Wei adalah Momo kembalilah lebih awal. Setelah pembahasan masalah cinta Wei selesai, Chole menanyakan kepada Profesor Chiang, sebenarnya untuk apa Profesor Chiang mencari Chole dan Wei? Jadi, Universitas Jerman telah mengirim undangan keberangkatan seminar ke Jerman untuk universitas kita. Universitas Jerman hanya memberikan 2 kursi untuk universitas kita. Salah satunya yang akan berangkat adalah Xu Yuyin. Tinggal 1 kursi lagi yang akan diambil di antara Wei dan Chole. Profesor Chiang akan putuskan siapa yang akan pergi melalui penilaian hasil ujian. Fu Fei sedang menemani Wang San belajar.
Entah kenapa, Wangsan merasa Fufei memaksakan dirinya untuk menemani Wangsan belajar. Sejak Wangsan dan Fufei bersama, Fufei tidak bermain basket lagi, jarang bermain dengan teman Fufei. Setiap hari hanya menemani Wangsan belajar. Sebenarnya, apa yang Fufei sukai? Fufei ingin menjadi apa? Jika Fufei sudah tahu, Wangsan harap Fufei bisa melakukan hal yang Fufei sukai dengan senang hati, bukan malah terjebak oleh masa depan Wangsan. Meskipun Fufei bilang Fufei menyukai menemani Wangsan belajar, namun Wangsan tahu Fufei memaksakan diri Fufei karena Fufei takut Wangsan merasa tidak aman dan berpikir macam-macam. Tapi Wangsan tidak ingin Fufei seperti itu lagi. Jika Fufei terus begitu, Fufei akan lelah dengan hubungan ini. Fufei yang merasa tidak berpikir tentang hal yang dituduhkan Wangsan, benar-benar senang ingin menemani Wangsan. Merasa kecewa atas tuduhan yang dituduhkan Wangsan. Jadi, selama ini Wangsan tidak percaya perasaan Fufei kepada Wangsan. Dengan rasa kecewanya, Fufei pergi meninggalkan Wangsan. Di kantor Momo, kembali diadakan rapat membahas mengenai syuting iklan jus jeruk yang akan dimulai keesokan harinya. Atasan Sasa menyuruh Momo untuk pergi ke lokasi syuting, mengingat Lee Chun bukanlah aktor bintang besar. Cukup anak magang yang pergi untuk tugas syuting besok. Selesai rapat, Momo masih menunggu pesan dari Wei yang tidak kunjung memberi pesan kepada Momo. Di sisi Wei sebenarnya ingin memberi pesan kepada Momo, namun karena tidak tahu harus menanyakan apa, Wei terus menghapus pesan dan tidak mengirimnya. Chole yang melihat Wei bermain ponsel kembali mengadu kepada Profesor Chiang. Sekarang waktunya istirahat Chole. Selama istirahat, kalian bisa melakukan yang ingin kalian lakukan. Ditambah lagi, sekarang Wei sedang berpacaran. Xuyen mendengar kata pacar dari Profesor Chiang. Siapa yang sedang berpacaran? Xuyen kaget setelah mengetahui yang sedang berpacaran adalah Wei. Siapa pacarmu Wei? Mengetahui pacar Wei adalah Momo. Patahlah hati Xuyen. Sepulang kerja, Momo berharap Wei yang akan menjemputnya. Tidak mengirim pesan, itu berarti Wei tidak akan datang untuk menjemput Momo. Sampai di halte bus, Momo yang kecewa Wei yang tidak menjemputnya. Tiba-tiba Momo dikejutkan dengan kehadiran Wei yang sedang duduk di halte bus untuk menjemput Momo. Sekarang Momo tidak kecewa lagi. Setelah mengatakan perasaan masing-masing, Momo dan Wei nampak kaku dan canggung satu sama lainnya. Sesampainya bus, Wei tiba-tiba mengulurkan tangan kepada Momo. Momo mengira Wei mengulurkan tangan untuk menggandeng Momo. Ternyata Wei mengulurkan tangan hanya untuk menyuruh Momo masuk ke dalam bus. Suasana semakin membuat Momo dan Wei merasa canggung karena di dalam bus terdapat pasangan yang sedang berpacaran. Sampai di rumah pun perasaan canggung masih menghantui Wei. Sampai-sampai Wei salah memakai sandal rumah. Momo yang melihat kelucuan Wei mencoba membantu Wei melepaskan sandal Momo yang salah dipakai Wei. Namun, Wei yang canggung tidak mengizinkan Momo membantunya melepaskan sandal rumah tersebut. Wei malah pergi ke kamarnya hanya untuk melepaskan sandal rumah. Setelah selesai, Wei kembali menghampiri Momo untuk mengembalikan sandal rumah Momo, lalu begitu saja pergi lagi ke kamarnya. Di kamar asrama, Fufei sedang galau karena bertengkar dengan Wangsan, lalu Fufei dihubungi Wei. Wei menghubungi Fufei untuk memberitahu bahwa Momo dan Wei sudah berpacaran. Jika sudah berpacaran, untuk kencan pertama, apa yang harus dilakukan Fufei? Buat saja makan malam romantis, memotong stik lalu saling menyuapi Wei. Fufei yang galau, kuberitahu kau Wei, Fufei baru saja melihat sifat wanita sesungguhnya. Semakin memperhatikannya, semakin ragu wanita tersebut terhadap perasaanmu Wei. Fufei yang galau berniat ingin curhat kepada Wei. Bukannya mendengar, Wei yang sudah memahami apa yang harus dilakukan saat kencan pertama, tanpa mengerti maksud Fufei, segera menutup panggilan teleponnya. Wei mulai mempraktekkan apa yang diberitahu Fufei. Wei lalu mengajak Momo keluar untuk pergi makan stik. Sayangnya, Momo tidak bisa pergi karena besok Momo harus bangun pagi-pagi pergi ke lokasi syuting. Tidak pantang menyerah, tidak bisa pergi keluar makan stik, Wei lalu memesan stik untuk dimakan di rumah saja. Momo yang selesai mandi mendapati lampu rumah mati. Tidak mengetahui maksud Wei, Momo yang menyadari lampu rumah tidak mati lalu menyalakan lampunya. Momo kembali mematikan lampu setelah menyadari Wei yang ingin memberi kejutan kepada Momo dengan menyalakan lilin.
Lilin pun dinyala. Momo tersenyum setelah melihat lilinnya berbentuk hati. Kelakuan Wei membuat Momo merasa Wei sangat lucu. Pesanan stik pun tiba. Wei kembali ingin mempraktekkan apa yang dikatakan Fu Fei sebelumnya dengan memotong stik lalu saling menyuapi. Rencana tidak selalu sesuai dengan keinginan. Memotong stik dan saling menyuapi ternyata gagal karena stik susah dipotong yang membuat Momo tidak mau lagi memakan stik dengan cara dipotong, namun langsung memakan stik begitu saja tanpa dipotong terlebih dahulu. Rencana stik gagal, lanjut ke ruangan tamu sambil menonton. Semakin dekatlah Wei menuju Momo. Wei pun mulai mendekatkan tangannya menuju tangan Momo. Ternyata gagal lagi. Karena gagal, Wei berinisiatif menonton dengan mematikan lampu. Momo yang takut akan terjadi sesuatu jika lampunya dimatikan, Momo memegang tangan Wei, melarang Wei mematikan lampunya. Dengan cepat, Wei mengambil kesempatan ini dengan segera memegang tangan Momo. Tiba-tiba, Wei bertanya kepada Momo, "Momo, apa Momo mau minum bir?" Mendengar kata bir, Momo terkenang di saat Wei mabuk. Wei lalu mencium Momo. "Untuk apa minum bir? Apa yang mau Wei lakukan?" Tidak canggung lagi, ada sesuatu yang bisa Momo dan Wei lakukan meski tanpa bir. Dan inilah yang terjadi. Gagal dan gagal lagi. Acara romantis pun kembali gagal setelah suara bunyi ponsel berdering. Ternyata yang menghubungi Momo adalah Wang San. Wang San yang galau memberitahu Momo Wang San dan Fu Fei sedang bertengkar. Masih dengan perasaan bahagianya, Momo pun memberitahu Wang San sekarang Momo dan Wei telah berpacaran. Seiring mendengar curhatan Wang San, Momo lalu menyuruh Wang San datang ke rumah di akhir pekan nanti agar Wang San dapat belajar untuk ujian. Wei yang telah pasrah, acara malam romantisnya gagal, melihat Momo yang kedinginan di luar, menyuruh Momo masuk ke dalam. Dan Wei memutuskan pergi ke kamarnya agar Momo dapat leluasa berbicara dengan Wang San. Keesokan paginya, Wei yang telah bangun mendapati Momo yang tidak ada lagi di kamarnya. Mendapati Momo yang sudah pergi, Wei mengirim pesan kepada Momo. "Momo, sudah sarapan? Wei akan ke sana dan kita akan makan siang bersama. Momo sedang apa?" Baru saja Momo ingin melihat ponselnya, namun Momo tidak keburu melihat ponsel karena mobil yang membawa Li Cecun telah tiba. Li Cecun yang telah turun, Momo dengan segera menyapa dan memperkenalkan diri Momo. Li Cecun cuek atas sapaan Momo tersebut. Namun di balik cuek, Li Cecun diam-diam melihat Momo. Saatnya artis baru memperkenalkan dirinya kepada sutradara. Di tempat perkenalan, Li Cecun kembali diam-diam melirik ke arah Momo. Saat perkenalan, Li Cecun menyapa sutradara dengan bersikap tidak sopan. Sikap Li Cecun yang tidak semestinya seorang aktor yang baru terjun di dunia keartisan bersikap tidak terlihat menghormati sutradara membuat sutradara kesal dan marah. Manajer yang juga kesal dengan sikap Li Cecun menyuruh Li Cecun pergi ke ruangan rias. Manajer Li Cecun pun juga meminta Momo mengantar Li Cecun pergi ke ruangan rias. Di rumah, Wei yang menunggu balasan pesan Momo yang tak kunjung dibalas, merasa bosan melihat Xie Yuan. Wei lalu mempunyai ide dengan kembali memodis Xie Yuan. Manajer Li Cecun pun datang ke ruangan rias, lalu menyuruh Momo dan si tukang rias untuk keluar dari ruangan rias karena manajer Li Cecun ingin berbicara kepada Li Cecun. Momo yang tidak pergi jauh dari ruangan rias mendengar obrolan antara manajer Li Cecun dengan Li Cecun. Manajer Li Cecun memarahi Li Cecun karena sikap Li Cecun yang tidak sopan kepada saudara. "Li Cecun, kau pikir kau mega bintang? Begitu caramu menyapa saudara? Orang mungkin mengira kau seorang mega bintang terkenal. Jika kau pintar, kau tentu tahu gadis yang dikirim oleh perusahaan iklan itu hanyalah pekerja magang. Jika seorang Li Cecun adalah seorang mega bintang, perusahaan iklan tersebut tidak akan mengirim seorang karyawan magang untuk mengurusmu, Li Cecun." Momo yang kesal seperti diremehkan karena Momo hanyalah seorang karyawan magang. Memangnya kenapa jika Momo seorang karyawan magang? Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 15. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan,
Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.